Yo, halo kalian semua teman-teman santuiku, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang kembali di channel ini, kembali lagi bersama saya Fajrin di sini. Kali ini saya bakal istirahat dulu bentar buat bahas film action. Dan kali ini saya bakalan ngebahas film romance yang berjudul Cyborgsy. Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan antara sebuah robot dan penciptanya yang bernama Jiro, yang diperankan oleh Haruka Ayase sebagai robotnya dan Keisuke Koide sebagai Jiro. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu biar saya semangat buat pembahasan film menarik lainnya untuk kalian semua. Sebelum kita bahas filmnya, kita opening dulu cuy. Scene diawali dari seorang pria yang bernama Jiro. Dia adalah seorang mahasiswa yang hidup sendiri yang sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tanggal 22 November 2007 pada sebuah restoran. Di restoran tersebut dia selalu memesan spaghetti agar dia selalu panjang umur, kata neneknya sih cuy. Dan dia juga selalu memberi hadiah kepada dirinya sendiri karena dia jomblo ngenes, cuy. Dan di sini Jiro lalu bertemu dengan seorang gadis cantik, yaitu sebuah robot yang berasal dari masa depan yang dikirim oleh si Jiro dari masa depan cuy. Dan akhirnya si gadis tersebut pun bergabung makan bersama Jiro. Dan di sini si gadis mengatakan bahwa hari ulang tahunnya sama dengan Jiro. Dan Jiro pun heran mendengarnya. Dan parahnya di sini sifat gadis tersebut ternyata doyan makan cuy. Dan hampir semua makanan dia pesan, macam sultan aja. Dan kelakuan si gadis ini membuat Jiro tercengang. Setelah selesai makan, si gadis tersebut mengajak Jiro untuk langsung pergi dan melarikan diri karena dia tidak mampu bayar. Dan mereka pun lalu dikejar oleh pramusaji dan polisi hingga ke Chinatown. Dan Jiro pun terus berlari mengikuti si gadis tersebut. Dan tanpa Jiro sadari, mereka tiba di rumah Jiro. Saat di rumah Jiro, dan si gadis itu menceritakan tentang masa lalunya bersama seorang pria yang telah menyakitinya. Kemudian si gadis ini pun harus pergi kembali ke masa depan dan berpisah dengan Jiro. 1 tahun kemudian, pada tanggal 22 November 2008 bertepatan dengan hari ulang tahunnya Jiro dan si gadis tersebut, tiba-tiba si gadis datang kembali muncul untuk menemui Jiro di sebuah restoran tempat makan yang sama dengan 1 tahun yang lalu. Dan di sini ternyata terjadi sebuah insiden yang mengerikan, yaitu ada seseorang yang mabuk di restoran tersebut dan membawa senjata AK-47 dan menembakkannya secara asal-asalan. Dan di sini gadis itu pun lalu menyelamatkan Jiro dengan menghajar seorang yang mabuk tadi sampai terpental keluar. Dan Jiro pun selamat dari insiden tersebut. Dan setelah mereka tiba di rumah Jiro, lalu si gadis ini pun menceritakan semuanya kepada Jiro bahwa dia berasal dari masa depan yang dikirim oleh dirinya sendiri yang telah berumur 65 tahun. Dan terlihat di sini Jiro dari masa depan telah cacat karena insiden tertembak orang mabuk yang bersenjata tadi cuy. Jadi si Jiro yang ada di masa depan ini mencoba menyelamatkan dirinya sendiri yang ada di masa lalu dari insiden orang mabuk tadi dengan mengirimkan robot gadis yang dibuat oleh Jiro itu sendiri. Dan akhirnya si Jiro dan si robot ini pun menjadi teman. Tapi yang parahnya di sini, saat sarapan di pagi hari, saat Jiro menikmati sebuah masakan dari si gadis ini yang nampaknya itu sebuah sup daging, dan nggak tahu daging apa ini cuy. Dan lalu Jiro menanyakan kepada gadis ini sup apakah ini, dan si gadis menjawab ini supnya rawa, yang mana itu namanya peliharaannya Jiro, yaitu sebuah binatang iguana. Dan di sini Jiro pun langsung auto muntah cuy pas melihat kepala rawa terlihat di mangkok sup. Dan si gadis pun selalu menemani dan mengikuti kemanapun Jiro pergi. Dan juga si gadis ini selalu membantu kesusahan yang dialami oleh Jiro, dan juga menolong orang-orang yang sedang dalam musibah kebakaran yang terjadi di camp pelatihan sepak bola. Dan sewaktu ketika si gadis ini mencoba untuk mengajak Jiro untuk bertamu ke kampung halamannya si Jiro, tapi nampaknya di sini kampung halaman si Jiro telah lenyap disapu peristiwa gempa dan menewaskan seluruh keluarga Jiro, dan hanya Jiro yang selamat dari peristiwa itu. Lalu di sini Jiro pun langsung menangis dan dia benar-benar merindukan kampung halamannya, terutama neneknya yang selalu merawat dia sewaktu dia kecil. Dan di sini si gadis pun memanipulasi waktu sebentar untuk kembali ke masa lalu dan berusaha untuk membawa Jiro melewati perjalanan waktu dengan menaiki bus ke masa di mana kampung halaman Jiro belum lenyap. Dan di sini Jiro mendapatkan larangan bahwa dia tidak boleh berbicara dengan semua orang yang dia temui yang ada di kampung tersebut. Dan Jiro pun menuruti perkataan tersebut. Dan di sini Jiro pun melihat semua kenangan masa kecilnya, dan dia melihat teman masa kecilnya yang bernama Ryosuke sedang berlarian. Dan di sini Jiro hanya bisa melihat orang-orang yang ada di kampungnya
dan menyapanya hanya dengan tangan tanpa berbicara sepatah kata pun dengan orang yang ada di kampung itu. Dan di sini Jiro juga melihat dirinya sendiri pas waktu masih bocil, cuy. Dan di sini terlihat nenek Jiro sangat menyayanginya dan selalu menunggu Jiro di depan gerbang sekolah saat Jiro sepulang dari sekolah. Dan terlihat di sini Jiro kecil juga memiliki peliharaan sebuah kucing yang bernama Raul, yang mana itu sama dengan nama peliharaan iguananya sekarang. Pantesan nama peliharaannya Raul, cuy. Ternyata ngambil nama peliharaannya di masa kecil. Dan di sini terlihat Jiro kecil menyimpan sesuatu rahasia dan menaruhnya di balik batu. Lalu Jiro besar mengambil sesuatu yang ada di balik batu tersebut. Dan di sini Jiro menemukan foto dia di masa kecil bersama neneknya. Dan berapa lama kemudian dia menyadari sesuatu bahwa neneknya Jiro itu sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Tetapi ternyata ibu Jiro ini sudah tua sewaktu melahirkan Jiro. Dan ibunya malu kepada Jiro karena dia terlihat tua, sehingga ibunya berpura-pura menjadi neneknya Jiro. Dan setelah kejadian itu pun hari demi hari mereka lalui bersama, dan yang akhirnya membuat Jiro jatuh cinta kepada si gadis robot ini, cuy. Tapi Jiro sadar di sini bahwa si gadis hanya sebuah robot yang belum tentu memiliki perasaan. Dan suatu hari Jiro merasa kesal dengan si gadis dan mengusir si gadis. Dan Jiro pun berkata bahwa dia tidak ingin melihat gadis ini lagi. Dan perkataan itu pun didengar jelas oleh si gadis. Dan betul saja, akhirnya si gadis pun menghilang dari hadapan Jiro. Lalu saat itulah Jiro merasa kesepian dan kehilangan si gadis. Tapi di sini si gadis meskipun udah diusir, dia masih sempatnya membawakan peliharaan Jiro di masa kecil tadi agar Jiro tidak kesepian lagi. Dan Jiro pun terkejut melihatnya. Dan kalian masih ingat kan pasien si gadis yang menceritakan tentang masa lalunya bersama seorang pria yang telah menyakitinya pas saat bertemu Jiro pertama kali itu? Ternyata pria yang disebutkan si gadis itu yaitu Jiro itu sendiri, cuy. Aduh, jadi pusing kepala tetangga saya. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, Tokyo pun nampaknya diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat. Dan terlihat di sini semua gedung dan juga bangunan-bangunan yang ada menjadi runtuh. Dan semua orang nampaknya terlihat berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lalu si gadis ini pun datang kembali untuk menyelamatkan Jiro. Lalu gadis tersebut dengan kekuatannya berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Jiro dengan cara apapun, meskipun badannya akan hancur. Dan si gadis ini tetap selalu berusaha menyelamatkan Jiro, walaupun sekarang dengan keadaan badan yang udah terpenggal, cuy. Dan di sini perasaan cinta si gadis nampaknya mulai terlihat, tetapi sayangnya semua itu telah terlambat. Dan si gadis ini pun harus mati karena tertimpa runtuhan gedung, dan mereka pun tidak bisa bersama lagi. Dan setelah kejadian gempa itu, Jiro pun mencoba untuk mencari mayat si gadis, dan setelah menemukannya, Jiro mencoba untuk mengeluarkan mayat gadis tersebut. Dan di sini Jiro benar-benar menangis tersendu-sendu, dan adegan ini benar-benar membuat saya ingin nangis juga, cuy. Meskipun saya nggak pernah pacaran dari lahir sih. Dan scene pun berganti ke tahun 2133 yang nampaknya ini udah di masa depan. Dan terlihat di sini ternyata ada seorang wanita yang benar-benar mirip dengan gadis robot yang pernah hidup bersama Jiro di masa lalu, cuy. Dan di sini si wanita ini benar-benar mirip dengan gadis robot tadi. Dan si wanita ini nampaknya memenangkan sebuah lelang untuk robot. Dan si wanita ini pun lalu melihat isi chip memori dari gadis robot tersebut dan melihat semua isi kenangan yang indah yang dilalui si gadis robot bersama Jiro di masa lalu. Dan wanita ini merasa tersentuh melihat semua kenangan tersebut. Dan di sini si wanita itu pun langsung melakukan perjalanan waktu secara singkat untuk menemui Jiro yang ada di masa lalu, tepatnya di tahun 2008. Padahal sebenarnya dia tidak diperbolehkan untuk menemui orang yang telah mati dan meninggoy di masa lalu. Tetapi hatinya sudah tidak tahan lagi, cuy. Dan si wanita ini pun berusaha untuk menemui Jiro dengan waktu sebelum si robot gadis itu menemui Jiro. Jadi intinya di sini si wanita ini menukar posisinya dengan si gadis robot dengan melalui masa yang sama, tetapi bedanya di sini dia hanya mengambil waktu kenangan yang indahnya saja yang telah dilalui bersama Jiro, bukan kenangan pas waktu Jiro mengalami peristiwa musibahnya, cuy. Dan di sini si wanita terlihat menangis karena dia tahu bahwa Jiro sebenarnya telah mati beberapa puluh tahun yang telah lewat. Dan si wanita ini sangat kagum dengan suasana kota yang ada di masa lalu, dan semua kenangan pun dilalui bersama secara singkat. Dan tiba saatnya si wanita ini akan pulang ke masa depan. Dan di sini si wanita pun pergi dengan perasaan berat hati untuk meninggalkan Jiro.
Dan scene pun berganti lagi ke masa lalu yang pas Jiro sedang menangis tersenduh-senduh tadi cuy, karena menangisi mayat si gadis robot tadi. Lalu tiba-tiba si wanita ini pun datang kembali dengan melakukan perjalanan waktu lagi dan menemui Jiro, dan seketika Jiro yang melihatnya pun langsung berhenti nangis cuy, kayak bayi yang udah dikasih odot. Dan di sini si wanita ini pun memutuskan untuk hidup di sini untuk menemani Jiro selamanya, karena si wanita bisa merasakan perasaan cinta yang sangat tulus dari hati Jiro. Dan film pun tamat. Saya akui film ini emang termasuk film romance yang benar-benar bagus alurnya dan gak lebay cuy. Saking bagusnya saya hampir nangis tadi pas dia adegan Jiro yang menangisi robot tersebut, karena saya juga merasakan gimana rasanya kalau seandainya saya juga kehilangan seseorang yang saya cintai. Pasti saya juga bakalan nangis kayak gitu cuy. Walaupun sebenarnya saya masih jomblo dari lahir sih sampai sekarang cuy. Oke dah cuy, sampai di sini aja dulu videonya. Video kali ini sengaja nggak dibikin part lagi dan saya buat langsung sampai habis cuy, biar kalian bisa nonton full ceritanya. Dan saya juga sambil belajar di sini untuk menyingkat alur film biar nggak dibikin per part lagi cuy. Soalnya kepanjangan banget dan juga saya takutnya kalian bisa bosan nonton channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, tinggalkan like-nya. Dan juga support channel ini dengan menekan tombol subscribe pada channel ini biar saya lebih semangat buat ngehibur kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas dan membingungkan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Semua komen kalian pasti saya baca kok, jadi tenang aja. Sampai jumpa di next video, bye.